Pertama, kamu mesti perhatikan juga, dan ini penting banget sebelum kamu pasang senar high tension. Halo teman-teman Nara, welcome back. Nah, kalau misalkan kamu sekarang lagi belajar main gitar gitu ya, di tahapan awal atau mungkin juga di tahapan intermediate, seringkali kamu kalau pas ganti senar, kamu bingung nih, saya pilih senar brand apa ya? Dan seringkali kamu juga mungkin bertanya, ini kok banyak banget jenis tensionnya ya? Ada yang low, ada yang medium, ada yang high. Nah, saya harus pilih yang mana nih? Kalau saya jabarin dengan ringkas gitu ya, jadi sebenarnya tiap senar itu punya diameter yang berbeda atau ketebalan yang berbeda. Nah, ketebalan ini yang nantinya akan mempengaruhi tensionnya. Semakin besar diameternya, kamu perlu force yang lebih besar di tangan kiri untuk menekan senar, dan ini yang menyebabkan dinamakan high tension. Lalu sekarang saya harus pilih yang mana nih? Kalau udah tahu kayak gini, saya harus pilih yang low, medium, atau high. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Tentunya tiap tension ini punya plus minusnya masing-masing. Jadi kalau saya bahas dari senar high tension ini bayangin kayak kamu lagi megang tali gitu ya dengan sangat kuat. Nah, kalau kamu perhatikan, ini kan getarannya itu tidak akan sebanyak kalau misalkan kamu memegang tali yang loose atau yang tidak ketat gitu ya. Jadi makanya seringkali dari segi suara pun senar-senar high tension ini memiliki kualitas suara yang kaku gitu. Jadi nggak sweet tone-nya. Nah, tapi di satu sisi high tension ini juga memberikan volume yang lebih besar. Nah, makanya banyak juga orang-orang yang prefer pakai high tension karena ingin dapetin volumenya itu tadi. Nah, selain itu, tapi kamu juga harus perhatikan dari segi playability-nya atau kenyamanan bermain kamu. Nah, kalau misalkan kamu sekarang masih di tahapan beginner, kalau menurut saya jangan pakai high tension karena again yang tadi saya bilang di awal, kamu membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk menekan senar. Nah, kalau masih di tahapan awal belajar, itu kan tangan kiri belum terlalu terlatih ya, otot-ototnya tuh masih belum terbentuk lah istilahnya. Jadi akan menjadi berat kalau misalkan kamu menggunakan high tension, dan itu akan bikin tangan kok rasanya cepet pegel ya, dan itu jadi nggak nyaman buat kamu latihan atau bermain. Jadi sebenarnya banyak variabelnya ketika kamu harus memilih tension mana sih yang saya perlukan. Nah, kalau saya pribadi, waktu saya terakhir belajar itu saya lebih sering pakai high tension karena saya satu ngejar volume, dan kedua saya mau melatih kekuatan tangan kiri gitu. Tapi ada kalanya ya kadang-kadang saya latihan juga pakai normal tension. Cuma biasanya kalau konser saya pakai high tension karena saya mau lebih dapat volumenya, itu buat saya lebih penting sih. Jadi ini balik lagi ke kepentingan kamu masing-masing gitu. Karena high tension ini juga punya banyak karakter. Nah, tapi menariknya juga tiap manufaktur atau tiap brand mereka bilangnya high tension, tapi nggak semua high tensionnya itu tuh di level yang sama antar semua brand. Kadang-kadang high tension di senar A itu jadi extra tension di senar B gitu. Jadi kamu benar-benar harus eksperimen dulu. Jadi apakah kamu memilih high tension atau enggak, itu balik lagi ke banyak variabel. Pertama, kamu mesti perhatikan juga, dan ini penting banget sebelum kamu pasang senar high tension, apakah gitar kamu itu konstruksinya bisa untuk dipasangkan senar high tension. Karena again yang tadi saya bilang, high tension ini tegangannya tinggi ya. Jadi kalau misalkan gitar kamu ini konstruksinya tidak bisa untuk high tension, neck kamu atau leher gitar tuh bisa bengkok gitu. Jadi bisa rusak. Benar-benar tanya dulu ke pembuat gitarnya apakah bisa gitu. Kalau gitar-gitar luthier biasanya sih bisa ya untuk high tension. Nah, yang kedua, karena yang tadi karakternya adalah suaranya itu kaku gitu ya. Dan kalau kamu mengeluarkan vibrato tuh kadang-kadang nggak bisa segampang kalau pakai medium tension atau normal tension. Jadi kamu juga harus bisa menyesuaikan piece apa sih yang kamu mainkan saat ini. Kalau misalkan kamu memang memainkan lagu-lagu romantik, lagu barok gitu yang kadang-kadang perlu tone yang banyak untuk tone-tone sweet, mungkin sebaiknya nggak pakai high tension. Tapi kalau kamu misalkan main flamenco atau lagu-lagu yang kesannya ritmikal dan perlu volume, mainnya cuma banyak chord, nah itu mungkin kamu bisa pakai high tension. Jadi balik lagi ke kebutuhan, semuanya itu perlu eksperimen. Jadi menurut saya ya ini harus kamu coba-coba. Mungkin lebih baik kalau misalkan kamu coba di satu brand dulu. Nah, kamu coba nih perbedaannya.
Low, normal, tension apa? Biasa sih orang-orang pakai normal ya. Low itu ya jarang sih. Saya juga pakai normal, nggak pernah pakai low tension. Jadi pakai normal tension, cobain dulu gimana, high tension gimana. Lalu kamu pindah ke brand yang lain. Nah, bandingin lagi tuh. Jadi benar-benar eksperimen. Karena tiap senar itu selain punya tension yang berbeda-beda, material senarnya pun itu kadang bisa berbeda kan. Bisa pakai karbon kayak gitu, bisa titanium. Jadi itu pun nanti juga akan memberikan efek lain lagi. Dan senar A di gitar kamu dan senar A di gitar yang lain tuh bunyinya juga bisa beda. Jadi benar-benar tuh mesti sesuai taste dan kebutuhan gitu. Jadi nggak sembarang, oh yaudah saya mau main pakai high tension, saya main pakai high tension gitu. Balik lagi kalau misalkan kamu sekarang masih belajar, masih awal mula belajar, kalau bisa jangan pakai high tension dulu. Nanti sedikit-sedikit baru kalau teknik kamu udah berkembang, kamu juga sering latihan, tangan kiri kamu juga udah makin strong, nah baru kamu bisa dikit-dikit pindah ke high tension. Oke? Semoga informasinya bermanfaat buat kamu yang bingung soal tension di senar gitar. Tulis juga di komentar senar apa sih yang biasanya kamu pakai untuk latihan, atau mungkin untuk konser ada nggak sih bedanya senar yang kamu pakai saat di rumah dan saat di konser. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.